Berlatar pada masa penjajahan Kompeni Belanda, Eid kisah diawali dengan memperlihatkan beberapa warga Indonesia yang dianggap sebagai tawanan-tawanan dan pemberontak-pemberontak yang ditangkap untuk menjalani kerja paksa, di mana kita akan diperkenalkan pada sang komandan Hindia Belanda yang kejam. Kita panggil saja Menir, ini bebenguknya, dan kaki tangannya yang seorang letnan yang sama-sama kejam juga, ini cungurnya. Beliau sang Menir penasaran dengan sosok pemberontak asal desa Kandang Haur yang dianggap sangat berbahaya bernama Parmin. Ini orangnya yang orang-orang biasanya memanggil dia dengan sebutan Jaka Sembung. Siapa namaku ya anak muda? Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Kurang ajar! Dia bernama Maria, putri kesayangan sang Menir yang merasa kasihan terhadap warga Indonesia yang harus kerja paksa, di mana Menir pun menjawab bahwa selain kita menjajah dan tinggal di tanah bangsa orang lain, kita juga harus mengajarkan mereka disiplin supaya kota tua menjadi tempat rekreasi dan pariwisata di masa depan. Selain pemberontak-pemberontak itu harus bekerja, mereka juga harus diajar disiplin. Berlokasi di Bukit Berbatu, Jaka Sembung dan warga asli Indonesia pun harus dipaksa bekerja di tanah air mereka sendiri, tanpa gaji, tanpa minum, tanpa makan, tanpa tempat tinggal, terpisah dari keluarga, dan dituntut untuk menjadi mesin yang harus bekerja non-stop tanpa istirahat sedetik pun. Saat itulah ada seorang abah-abah yang merasa kehausan sehingga ketika beliau minum, tentara kompeni pun langsung nyerenteng mencipol beliau sehingga dari situ terjadilah kerusuhan yang membuat Jaka Sembung dan para warga memberontak dan berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut. Tangkap bajingan-bajingan itu! Mendengar Jaka Sembung dan sebagian pribumi kabur dari lokasi membuat si Menir menjadi geram, hingga akhirnya dia menyuruh letnan untuk membuat sayembara yang barang siapa bisa menangkap Jaka Sembung akan mendapat hadiah dan voucher belanja dari kompeni Belanda. Di negeri ini ada banyak jago-jago alias jawara-jawara. Kita membuat sayembara. Dat is een goed idee, Van Allen. Jawara-jawara tangguh untuk menangkap seorang perampok ulung. Hadiah 100 golden. Dia bernama Kobar, seorang jawara berilmu tinggi yang merasa terpanggil untuk mengikuti sayembara tersebut, di mana kita akan melihat sebuah jurus yang tidak asing yang biasanya digunakan oleh Anggun si pemakan cabai, yaitu Goukayu no Jutsu, yang membuat penggunanya bisa mengeluarkan api dari dalam mulutnya. Apakah akan keluar api dari dalam mulutku? Tanpa buang waktu, Kobar pun langsung meluncur ke markas kompeni untuk menemui sang Menir, di mana kita akan melihat kesaktian atau ability lain yang dimiliki oleh si Kobar, yaitu kebal terhadap peluru yang membuat semua penjaga menjadi ketar-ketir dibuatnya. Setelah bertemu Menir dan deal-dealan masalah harga, Kobar pun diminta untuk mendemonstrasikan apa saja kebisaannya selain apakah akan keluar api dari dalam mulutku dan kebal terhadap peluru, di mana Kobar akan diadu dengan seekor hewan buas, yaitu banteng versi Wakanda. Jaka Sembung sendiri terlihat sedang berada di tempat persembunyiannya bersama dengan warga pribumi dan satu gadis bernama Surti yang merupakan wanita atau pengikut atau kekasihnya, di mana saat mereka sedang berembuk mengenai masalah kenaikan BBM, muncullah Kobar yang datang untuk mencari Jaka Sembung, yang karena hanya Surti seorang yang terlihat, maka Kobar yang sudah halabhab alias haus pun tanpa banyak pikir langsung menyikatnya dan... Diam!
Ya, di sini kita akan melihat seberapa hebat Kobar mampu melawan seorang Jaka Sembung yang meski awalnya Jaka nampak kewalahan, tetapi dia akhirnya berhasil mengalahkan Kobar menggunakan sebatang bambu kuning. Mendengar kabar kematian Kobar, Menir pun langsung gusar karena sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menangkap si Jaka Sembung, di mana solusi atas permasalahan ini pun langsung terjawab ketika ajudannya membawa seorang dukun bernama Kibidin yang katanya bisa membangkitkan seonggok mayat yang digadang-gadang mampu mengalahkan kehebatan seorang Jaka Sembung. Dia bisa menghidupkan mayat untuk disuruh membunuh si Jaka Sembong. Apa mungkin, Menir Van Allen? Sedangkan Kobar yang hebat pun kalah. Kibidin alias si dukun pun mulai bercerita tentang mayat yang akan dibangkitkannya bukanlah mayat biasa konvensional pada umumnya, di mana mayat yang dimaksud adalah mayat seorang pemilik ilmu rawa rontek alias ilmu keabadian yang membuat penggunanya tidak bisa mati oleh benda tajam, racun, bahkan ilmu sihir sekalipun, kecuali kepalanya dipenggal dan digantung di atas pohon jangan sampai menyentuh permukaan tanah. Omong kosong. Kalau benar ceritamu itu, kenapa dia tetap jadi mayat? Mendengar cerita tahyul seperti itu membuat si Letnan menjadi ragu bahkan mengolok-olok keeksistensian ilmu hitam dan dunia gaib di dunia ini, di mana si dukun langsung membuktikannya dengan cara mempraktekannya langsung kepada si Letnan sendiri. Help! 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 Turunkan dia. Lain kali gue orang bicaranya hati-hati. Singkat cerita, malam pembangkitan pun tiba. Berlokasi di kuburan yang dimaksud, si dukun pun memulai tahap pertama yaitu membangkitkan tubuh si mayat tanpa kepala, di mana si ajudan yang ikut pun benar-benar dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya sekaligus masih tidak percaya jika dia dan negaranya sudah menjajah bangsa yang sakti mandraguna seperti ini. Setelah tubuhnya bangkit, dia pun mulai berjalan untuk menunjukkan di mana potongan kepalanya berada, yang setelah berjalan beberapa kilometer, sampailah mereka di lokasi yang menjadi tempat digantungnya potongan kepala yang dimaksud. Bangunlah kau, hitam. Dialah Ki Hitam, seorang pendekar masa lalu yang memiliki ilmu hitam rawa rontek yang ternyata sudah dikalahkan oleh gurunya Jaka Sembung dalam pertarungan terakhirnya sekitar 70 tahun yang lalu. Membunuh Jaka Sembung, musuh besar kita. Dengan adanya Ki Hitam di sisi kompeni Belanda, Menir pun kini semakin menjadi lebih berani dan sadis terhadap warga pribumi, yang mana di sini kita akan diperkenalkan pada seorang pengikut Jaka Sembung bernama Dorman. Ini orangnya yang pura-pura menjadi orang gila agar tidak dibunuh oleh para kompeni-kompeni Walana ini. Ayo ikut. Landai dan mas minggir mas, anak kumpulnya dan kan mas minggir anak lantai gila. Kenapa sih Arja itu? Kang Parmin mana Kang Parmin? Ada Kang Parmin. Bersamaan ketika Dorman sedang memberitahu Jaka Sembung tentang keributan tersebut, kita akan melihat si Letnan yang bertindak sangat kejam terhadap seorang anak kecil yang ketika si ibu histeris anaknya akan dibunuh, tiba-tiba ya, muncullah Jaka Sembung yang datang untuk menyelamatkan warga, di mana dia berhasil membunuh si Letnan dengan menggunakan pedangnya sendiri. Yang tak lama muncullah Ki Hitam yang datang untuk menangkap Jaka Sembung sesuai perintah dari Menir.
Berbeda dengan Kobar yang hanya bisa seperti anggun, Ki Hitam benar-benar manusia sakti mandraguna yang hal itu dibuktikan ketika beliau mampu menggerakkan bahkan melempar Jaka Sembung dari jarak jauh seperti layaknya kemampuan telekinesis atau psikokinesis tanpa menyentuh objeknya atau targetnya sama sekali. Masung! Dan arak orang ini keliling kampung! Alhasil, Jaka Sembung bawa golok pun harus merelakan dirinya menjadi tawanan company di mana semua warga hanya bisa melihat tanpa bisa melawan. Pahlawannya yang selalu membela kebenaran dan membasmi kebatilan diboyong oleh company dengan cara yang sangat kejam. Ayo, terus! Go, Mas! Ayo! Ayo, cepat! Tinggi semua! Yang cepat! Maju! Kasih masuk dalam kerangkeng! Jangan dikasih minum! Tiba di penjara bawah tanah tepat di markas company, kita akan melihat kekejaman lain yang dilakukan oleh company ketika mereka mempaku kedua telapak tangan Jaka ke tembok, yang mana Surti sendiri tidak bisa terima lelaki pujaannya harus ditangkap sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkan Jaka Sembung sendirian. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus cepat-cepat membebaskan Kang Parmin. Dan betapa terkejutnya Jaka Sembung ketika melihat Maria, putri kesayangan Menir, ternyata menaruh simpati terhadapnya, yang memang sejak awal melihat Jaka, Maria sudah merasakan buih-buih asmara yang menggejolak di dalam sanubarinya. Namun keharmonisan itu pun harus usai ketika Menir memergoki Maria sedang berada di dalam sana. Maria? Papi sudah dengar semua apa yang kamu bicarakan. Begrijp je dat? Kesal terhadap sikap putrinya, Menir pun melampiaskan emosinya kepada Jaka dengan cara mencolok kedua bola matanya hingga bocos, yang tepat di saat bersamaan Surti terlihat sudah berada di markas company dan berusaha untuk menyelamatkan Jaka dengan kemampuan bela diri yang apa adanya. Dan ya, sungguh luar biasa tekad Surti yang tidak dibarengi dengan pemikiran yang matang, di mana dia justru harus tertangkap dan menjadi beban baru bagi Jaka Sembung untuk sekalian menyelamatkannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jaka Sembung berhasil melepaskan tangannya, bahkan meruntuhkan temboknya sekaligus, di mana dia dan Surti pun melepaskan warga pribumi yang masih dikurung, kemudian keluar dari ruang bawah tanah yang di situ sudah ada Ki Hitam bersama dengan para company-company buajingan ini. Sabar. Ini urusan saya. Jika Ki Hitam mau, dia bisa saja langsung membunuh Jaka saat itu juga, tetapi karena ingin merasa puas dan membuat Jaka menderita, Ki Hitam pun menggunakan ilmu hitamnya untuk merubah bentuk Jaka Sembung menjadi seekor binatang yang haram dimakan, yaitu seekor babi atau bagong tidak pakai ngepet. Saat babi Jaka kabur itulah Surti sempat ditembak company tapi tidak sampai mati, di mana dia meneriaki warga desa untuk jangan memukuli babi tersebut karena mereka masih belum tahu siapa yang sedang mereka pukuli. Jangan pukuli dia! Jangan bunuh dia! Jaka pun kabur ke dalam hutan dengan Surti yang terus mengikutinya sambil menahan rasa sakit luka tembak pada tubuhnya, yang ketika kondisi tubuhnya semakin memburuk, muncullah seorang kakek-kakek memakai kostum putih yang merupakan gurunya Jaka Sembung yang bernama Ki Sapu Angin. Tenanglah, Bapak akan bantumu. Mudah-mudahan atas izin Allah,
akan kerubah wujudmu kembali. Menggunakan ilmu putih pembalikan, Kitilai Sapu Angin pun berhasil mengembalikan Jaka Sembung ke bentuk semula, di mana beliau langsung memberitahukan kabar buruk mengenai Surti yang sudah meninggal dunia. Tetapi sebelum kematiannya, dia menitipkan sebuah wasiat atau pesan agar beliau mau untuk memindahkan kedua bola mata Surti untuk dipindahkan kepada Jaka Sembung. Seorang pengikutmu telah merelakan biji matanya. Surti. Dia baru saja meninggal beberapa saat yang lalu. Tanpa kuliah kedokteran, tanpa peralatan medis yang mumpuni, dan tanpa memperdulikan kehigienisan kedua tangannya dengan cara disemprot hand sanitizer, Ki Sapu Angin pun melakukan praktek operasi yang di luar nalar, di mana beliau berhasil memindahkan kedua bola mata Surti kepada Jaka Sembung dengan hanya menggunakan sebatang bambu dan 2 buah daun gotong royong sebagai penutupnya. Singkat cerita, Jaka Sembung yang kini sudah memiliki mata baru pun langsung berlatih untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan tubuhnya agar bisa mengalahkan Ki Hitam yang dengan menggunakan sebilah golok, Jaka Sembung bisa ngajeleng sana-sini hingga akhirnya berhasil mendapatkan seekor manuk helang yang terbang di antara ruruyukan. Jurus pamungkas untuk melawan ilmu Rawi Rontek telah kau kuasai dengan sempurna, Jaka. Beralih ke desa Kandang Haur yang di situ terlihat Maria sedang bersama dengan para pengikutnya Jaka Sembung. Rupanya Maria memilih untuk membelot terhadap ayahnya sendiri dengan mendukung gerakan warga pribumi untuk bisa meruntuhkan kekuasaan company yang menjajah negeri ini. Saya sangat menentang cara-cara papi saya. Bangsa kami hidup dari keringat mereka dan hasil kekayaan bumi negeri ini yang meneruskan perjuangannya. Siapa lagi? Tak lama muncullah Jaka Sembung yang cukup membuat terkejut Maria dan para pengikutnya, tidak terkecuali si dukun yang diam-diam menguping dan segera memberitahu Menir tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh putrinya. Aku tidak menduga anak seorang penjajah mau berjuang bersama-sama kami. Ini akan terlaksana bila Maria mau membantu. Alhasil ketika Maria pulang ke rumah, Menir pun langsung memergokinya sambil berkata, "Hei Maria, tos di mana suatu jangkar kehed paingan sok hudang borang wire edge." Maria pun langsung ditabok hingga ngajongkeng tak sadarkan diri. Kemudian Menir menyuruh Ki Hitam dan si dukun untuk membunuh Jaka Sembung secepatnya dan sesegera mungkin. Esok harus tangkap itu si Jaka Sembung yang hidup kembali. Kue berdua punya kepala jadi gantinya, ha? Mengerti? Keesokan harinya ketika Jaka dan warga baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur, Ki Hitam dan si dukun pun menunggu di luar untuk memulai pertarungan yang di sini kita akan melihat kesaktian lain dari si dukun yang mampu merubah beberapa lembar daun menjadi beberapa senjata yang cukup mematikan. Sementara para pengikutnya melawan si dukun, Jaka Sembung sendiri harus menghadapi Ki Hitam yang menunjukkan kebisaannya yang lain, yaitu jurus meringankan tubuh yang membuatnya bisa berdiri, bahkan loncat dari satu dahan daun ke dahan daun yang lain, bahkan mengeluarkan asap dari dalam lengannya. Dari semua jurus yang dikeluarkan, hanya ilmu Rawa Ronteklah satu-satunya ilmu atau jurus yang akan membuat Jaka dan warga dibuat melongo. Karena bagaimana tidak, meski Jaka berhasil menebas tangan, kaki, bahkan kepalanya sekalipun hingga putus, si Hitam masih saja hidup tanpa merasa kesakitan atau menderita sedikit pun. Teringat dengan pesan sang guru tentang kelemahan ilmu Rawa Rontek, yaitu jangan sampai ada potongan tubuhnya yang menyentuh tanah, Jaka pun mencari kesempatan agar bisa menebas Ki Hitam di udara, yang setelah berkali-kali percobaan gagal, Jaka Sembung akhirnya berhasil mengalahkan Ki Hitam untuk sementara waktu. Bakar!
Jangan sampai menyentuh. Entah kemana perginya si dukun, tidak diceritakan lebih lanjut tentang nasibnya. Jaka dan warga pribumi pun langsung pergi menuju markas company dan terjadilah kerusuhan yang melibatkan sekali banyak orang. Jaka Sembung sendiri akhirnya harus berhadapan dengan Menir yang dari segi bertarung sudah pasti kalah dari Jaka. Namun karena Jaka orang yang baik yang tidak ingin membiarkan dirinya menang begitu saja, si Menir pun diberikan waktu untuk melakukan perlawanan agar bisa menunjukkan sebagian kebisaannya. Otak busuk gue, Dan ya, Maria pun merasa cukup sedih saat melihat ayah kandungnya sendiri tewas di tangan lelaki yang diidamkannya, yang ketika mereka berdua akan pergi dari sana, si Menir yang masih hidup pun mengambil pistol dan bermaksud untuk menembak Jaka, tetapi... Jaka! Maria, awas! Maria! 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 Perjuanganmu. Tamat ending yang cukup menyambungkan. Jikalau benar ada sosok seperti Ki Hitam atau Kobar yang kebal terhadap peluru dan tak mempan terhadap berbagai senjata tajam, mungkinkah sejarah akan berubah? Mungkinkah Indonesia tidak akan sampai dijajah oleh Belanda selama 126 tahun? Apakah itu mungkin? Apakah impossible? Entahlah, hanya Samsul dan Teh Yuli yang tahu. Penjajahan atau kolonialisme adalah sistem di mana negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal tersebut, yang kita semua tahu hal ini sangatlah merugikan dan membuat derita bagi negara yang terjajah. Namun dengan kondisi damai yang kita rasakan saat ini bukan berarti kita benar-benar berhenti dijajah, karena faktanya musuh utama kita bukan penjajah atau bencana, melainkan ketidakberdayaan yang beranak pinak di dalam diri. Ingat kata-kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tenggorokan kering gajah Afrika. Sama kayak tenggorokan saya kering. Recording pas lagi bulan puasa, ya Allah. Tapi bentar lagi buka sini. Bentar lagi buka puasa, ini jam 4, pukul 4 lebih 45 sih sekarang. Jam 4.45, bentar lagi buka puasa. Saya agak lemes, maaf ya teman-teman. Tapi tidak lemas, selalu semangat untuk menghibur kalian semua. Maaf, atuh lemas. Gak boleh lemas. Tapi monoyot, semangat. Gak lemas, saya semangat. Leles anjing. Semangatlah demi cuan atau demi apa lagi, atau demi fulus, demi duit. Demi AdSense harus tetap semangat kerja, recording. Semangat. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan ya. Dan jangan bolong, jangan ngagodin. Tetap puasa, jangan bocor. Sehat-sehat buat semuanya. Wassalam. Dadah, bye-bye.